Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir ini saya banyak ngonselingin orang, saya belajar banyak dari kejadian. Saya ketemu dengan beberapa orang tua yang bermasalah dengan anak-anaknya, bahkan para istri yang bermasalah dengan suaminya atau suaminya yang bermasalah dengan istrinya, atau beberapa hamba Tuhan. Saya banyak mendengarkan mereka dan apa yang mereka alami, dan rata-rata mereka ini adalah orang-orang yang dulunya adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang rajin beribadah, rajin pelayanan, bahkan orang yang sungguh-sungguh hidupnya takut akan Tuhan. Tapi tidak tahu di tengah perjalanan mereka banyak mengalami persoalan atau gonjang-ganjing, atau mungkin godaan, atau apapun lah namanya, tiba-tiba meninggalkan Tuhan dengan melakukan dosa dan pelanggaran. Tapi ada beberapa orang yang sampai hari ini masih rajin pelayanan, tapi tidak peduli dengan orang tuanya, nggak mau tahu tentang orang tuanya. Rajin pelayanan, bahkan rajin beribadah di gereja, tapi tidak peduli dan tidak mau tahu tentang orang tuanya. Bahkan tidak mau tahu tentang mertuanya. Ibu meski tahu bahwa kita setelah menikah itu sebenarnya kita nggak punya mertua. Yang kita punya adalah orang tua. Mertua itu sebenarnya orang tua kita. Karena apa? Ketika kita menikah dengan pasangan kita, orang tua kita adalah orang tuanya pasangan kita. Orang tuanya pasangan kita adalah orang tua kita. Sebenarnya kita harus menempatkan mereka dalam posisi yang tepat. Kita harus hargai, kita harus cintai, kita perhatikan orang tua. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan berkata, kalau kita nggak menghormatin, kita nggak hormat, nggak respect dengan orang tua, apa yang terjadi? Kita menjadi anak-anak yang akan menikmatin masa muda dengan banyak berbagai persoalan dan masalah. Bahkan umur kita pun tidak akan lanjut. Bahkan kita tidak akan diberkati di muka bumi ini. Tapi saya perhatikan ada orang-orang yang rajin ibadah sampai hari ini, tidak peduli dengan orang tuanya. Bahkan ada beberapa orang yang rajin pelayanan di gereja, tapi di luar gereja melakukan banyak kejahatan. Sehingga jadi batu sandungan di luaran sana. Karena orang dunia itu melihat sikap tindakan kita, apalagi kalau kita dilabelin menjadi orang Kristen. Dan kita harus benar-benar menunjukkan sikap tindakan perbuatan kita ini sesuai firman. Bapak bisa bayangkan, kita rajin ibadah, tetapi di luar ibadah kelakuan kita benar-benar bejat, jahat, busuk hati kita. Kelakuan kita tidak mencerminkan orang yang takut akan Tuhan. Bahkan orang dunia tidak bisa melihat bahwa apa yang kita perbuat ini nggak jauh beda dengan mereka. Harusnya kan menjadi perbedaan antara kita dengan orang dunia adalah sikap, tindakan, perbuatan kita. Kita mengikuti gaya hidupnya Yesus, sikap, tindakan, perbuatan kita. Mencontoh apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus perbuat. Nah, kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu mesti buka di 2 Timotius pasal yang ketiga mulai ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka loh. Rajin ibadah, rajin pelayanan mungkin. Ikut persekutuan doa, ikut ibadah Zoom, ikut ibadah online, dengerin khotbah di YouTube, rajin memberi. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah orang-orang seperti ini. Orang-orang ini ada loh di sekitaran hidup kita. Rajin ibadah, kelakuannya tidak mencerminkan firman Tuhan. Masih kepahitan, masih benci, masih nipu, masih berzina, masih kumpul kebo, jadi simpenan orang, melacurkan diri, dan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang busuk. Apalagi korupsi uang, tidak transparan bagaimana mengelola keuangan. Dia pakai uang pelayanan untuk kepentingan sendiri dan lain sebagainya. Kalau udah seperti ini, kita ini harus koreksi hati kita di hadapan Tuhan. Apalagi kalau kita ini orang yang ngakunya takut akan Tuhan, makanya sikap, tindakan, perbuatan kita harus benar-benar diselaraskan dengan firman. Jadi percuma saja kita rajin ibadah tapi kelakuan kita tidak mencerminkan bahwa apa yang dikhotbahkan kita hidupin. Percuma kita rajin dengar firman Tuhan kalau kelakuan kita buruk. Percuma kita pelayanan, terlibat pelayanan kalau sikap kita busuk, hati kita itu jahat di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat sampai kedalaman batin kita, nggak ada yang tersembunyi. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu transparan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, selaraskan, koreksi dirimu, izinkan Roh Kudus menyelidikin, kalau perlu diuji, kalau perlu diremukkan di hadapan Tuhan. Supaya kita ini menjadi orang yang didapatin berkenan di hadapan Tuhan dalam sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Kita harus memberi diri kita ini menjadi orang yang hidupnya benar-benar
selaras sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan setiap harinya kita ini satu rumah dengan orang tua mungkin, satu rumah dengan pasangan kita, dan ada pembantu, ada sopir, ada orang lain, bahkan yang kerja di kantor. Tapi sikap kita buruk, kelakuan kita jelek. Apakah mereka diberkati dengan sikap kita? Tentunya tidak, apalagi kalau tahu bahwa kita ini rajin ibadah. Nanti orang akan berkata, kamu ke gereja kok kelakuanmu buruk, kamu pelayanan kok kelakuanmu seperti itu. Karena apa? Tidak mencerminkan kehidupan yang benar-benar hidup takut akan Tuhan. Coba sekarang kita akan lihat di ayat pertamanya. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dalam segala banyak mengalami kesukaran. Situasi, kondisi, keuangan, bisnis, atau apapun lah. Ini kita ngadapin masa-masa ini karena kita lihat daya beli sudah mulai menurun, ekonomi kelihatannya nggak jelas, keuangan lebih susah. Tapi kita nggak perlu khawatir dengan semuanya itu, kita pasti dipelihara Tuhan. Justru kalau kita terbawa arus dengan apa yang terjadi di dunia, apa yang terjadi? Kita akan menjadi orang yang mencintai diri sendiri. Perhatikan, manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kita punya orang tua, kita cuekin. Suatu hari kita punya anak kita nggak akan peduli loh dengan kita. Karena apa yang kita tabur, kita akan tuai. Apalagi saya perhatikan banyak sekali orang tua yang ditelantarkan oleh anak-anaknya. Padahal anak-anaknya kaya, tapi orang tuanya dibiarkan hidup sendiri. Benar-benar saya konselingin orangnya, saya layanin orangnya. Bahkan ada salah satu jemaat kita diperlakukan seperti itu. Benar-benar menurut saya belajar firman kok nggak dihidupin firmannya. Ini orang pelayanan loh anak-anaknya di gereja, tapi nggak peduli dengan orang tuanya. Mungkin bisa jadi orang tuanya dulu punya kelakuan buruk atau sikap yang jelek, karakter yang buruk. Tapi sebagai anak yang ngerti firman Tuhan, kan kita nggak boleh memperlakukan orang tua kita. Mau sejahat apapun orang tua kita harus belajar memiliki sikap hati yang tepat seperti Tuhan. Bukan berarti kalau dulu waktu masih muda, orang tua kita jahat dengan kita, melakukan banyak hal yang melukai hati kita, terus setelah tua kita biarkan. Kita juga tidak memiliki kebijaksanaan dalam hal itu. Kita juga tidak menghidupin firman. Justru dalam kondisi kita ngerti firman, Galatia 6 ayat pertama, kita harus membimbing orang itu dengan roh lemah lembut. Supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Tapi kalau kita dulu diperlakukan buruk oleh orang tua kita jahat, terus setelah tua kita biarin, ya kita kan udah jatuh dalam pencobaan. Harusnya kita bimbing orang itu yang nggak ngerti firman itu dengan jalan roh lembut. Saya perhatikan memang ada orang yang belajar firman, pelayanan di gereja, tapi orang tuanya dibiarkan. Makanya kita mesti bertobat. Jangan sampai kita ini memiliki sikap hati yang busuk, berontak terhadap orang tua. Mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Ini orang tamak, serakahnya bukan main. Hanya fokus pada dirinya sendiri. Sombong dan angkuhnya luar biasa. Kerjanya ribut dengan orang. Jadi pemfitnah. Terus tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli dengan apa yang Tuhan mau kerjakan. Bapak Ibu bisa bayangkan. Bapak Ibu jadi orang Kristen, rajin ibadah di gereja, tapi nggak ngerti tujuan Tuhan dalam hidupmu. Yang kamu lakukan hanya rutinitas. Yang kamu kerjakan hari-hari ya hal yang biasa. Sehingga hidupmu tidak pernah mengalami sesuatu yang ilahi. Tidak pernah mengalami pertambahan ilahi. Tidak pernah mengalami kemuliaan yang harusnya kamu nikmatin. Karena kekristenan kita kan harus berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. From glory to glory. Diubahkan semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Orang Kristen di gereja, pelayanan di gereja, tapi kelakuannya buruk. Dari tahun ke tahun gak ada perubahan. Sikapnya jelek, tersinggungan, marah. Sikapnya buruk, penuh dengan kecewa, penuh dengan luka, penuh dengan sakit hati. Apa yang bisa dilihat dari orang yang punya kelakuan seperti itu? Makanya kita belajar firman ini, bercermin dengan firman, koreksi diri, selidikin sampai kedalaman batin. Ada yang gak tepat, bertobat dan berubah. Karena fungsinya firman kan menegur, menasihatin supaya kita ini diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bahkan kalau kita ini pelayanan di gereja, terlibat pelayanan, rajin ibadah, tapi kelakuan kita buruk hari-hari kita. Bagaimana kita memperlakukan sopir, bagaimana memperlakukan pembantu, bagaimana memperlakukan orang lain yang statusnya lebih rendah. Justru kita menjadi orang yang angkuh dan sombong. Kan tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Makanya hari ini kita mesti belajar mengkoreksi diri sendiri. Jangan menjadi orang yang munafik. Jangan menjadi orang yang hanya ngikutin kegiatan agamawi, tapi hati kita jauh dengan Tuhan.
Perhatikan ayat 3-nya. Tidak tahu mengasihi. Penuh dengan kebencian, penuh dengan marah, emosi. Dikit-dikit meledak-ledak, apalagi kalau di jalan raya. Orang seringkali saya lihat di media sosial, marah, teriak-teriak, bahkan melakukan banyak kejahatan. Ngeri sekali, bahkan melakukan hal yang tidak terpuji. Karena apa? Fokusnya pada diri sendiri. Tidak tahu mengasihi. Maunya menang sendiri, tidak mau berdamai, ribut, gegeran, berantem. Bahkan sampai menghilangkan nyawa orang. Ini kan kondisi akhir zaman. Jangan sampai kita menjadi orang yang bersikap seperti itu loh. Suka menjelekkan orang lain. Kalau ngelihat dengan kacamata jelek, nggak pernah ada baiknya ngelihat suami, nggak ada baiknya ngelihat istri, nggak ada baiknya ngelihat anak, nggak ada baiknya ngelihat orang tua, ngelihat pendetamu, ngelihat temanmu, ngelihat tetanggamu, ngelihat orang di sekitarmu. Yang dilihat dengan kacamata jelek terus. Berarti ada yang salah dengan diri kita. Kalau kita ini selalu melihat orang lain dari sisi jeleknya, jangan-jangan hati kita yang jelek, jangan-jangan cara pandang kita yang jelek, jangan-jangan pikiran kita yang jelek yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau sudah seperti itu, ujungnya apa? Ribut terus dengan orang, tidak cocok dengan orang lain, berantem dengan orang lain. Di gereja nggak cocok, pindah gereja satunya. Nggak cocok dengan gembalanya, pindah lagi. Tinggal di rumah nggak cocok dengan tetangganya, berantem. Nah, orang-orang yang seperti ini kan akhirnya bikin trouble di mana-mana. Kalau Bapak Ibu memiliki sikap hati yang seperti itu, kau meski bertobat dan berubah. Tidak dapat mengekang diri, nggak bisa mengendalikan dirinya, nggak bisa. Meledak-ledak emosi. Orang yang nggak bisa mengendalikan diri itu kan orang bodoh. Gampang marah, gampang emosi, garang dan tidak suka yang baik. Meledak, marah, teriak-teriak, histeri. Berapa hari terakhir kita dipertontonkan di media sosial. Orang marah-marah, tidak pada tempatnya. Teriak-teriak, merasa dirinya benar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya bisa. Kalau orang itu sudah merasa dirinya hebat, merasa dirinya benar, merasa dirinya pintar, suka merendahkan orang lain. Orang-orang kayak begini jadi orang yang garang. So, perhatikan di jalan-jalan aja, saling senggol di jalan raya, ribut, marah, nggak terima. Orang nggak mau ngalah. Bahkan beberapa minggu yang lalu, ketika saya di tol, orang itu benar-benar, ya untungnya puji Tuhan lah, kita ini jadi anak Tuhan harus bisa mengendalikan diri. Apalagi saya sebagai hamba Tuhan yang dilihat orang banyak. Nanti kalau pendetanya model kayak begitu bagaimana ya? Saya jalan santai aja, itu orang bisa marah. Padahal ya sebenarnya dia yang nggak kasih jalan sama kita, ya kita ngalah aja. Kadang orang potong sembarangan. Aduh, pokoknya kalau di jalan kita nggak bisa mengendalikan diri, pasti ribut dengan orang. Ini para bapak-bapak yang muda-muda ini belajar mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Apalagi banyak orang yang tua-tua itu kadang nggak jadi contoh. Ini waktunya bertobat nih Bapak Ibu. Kalau umurmu sudah di atas 50 tahun, bahkan 60 tahun, 70 tahun, masih cerewetnya bukan main, nggak bisa mengekang diri, nggak bisa mengendalikan lidah bibirmu, nggak perlu bertobat. Harusnya kan tambah tua, tambah bijaksana. Tapi saya perhatikan banyak orang semakin tua, semakin cerewet, semakin bawel. Bahkan ada yang pikun. Harusnya kan tambah penuh hikmat, penuh pengertian. Karena tambah umur, banyak pengalaman berjalan dengan Tuhan. Karena tambah umur, hidup takut akan Tuhan. Harusnya tambah umur, tambah memiliki sikap, tindakan, perbuatan yang mempermuliakan nama Tuhan. Tapi banyak orang tambah tua, tambah cerewet. Kelakuannya buruk, sikapnya jelek. Ini perlu bertobat dan berubah sungguh-sungguh. Kalau nggak bisa mengekang diri, jadi orang yang garang. Ujungnya ribut, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Apa yang di emosinya diledakkan, nggak pernah menimbang, memikir dengan baik. Orang harusnya dalam memutuskan segala sesuatu ditimbang dengan baik. Mau melangkah ini untung ruginya apa? Kira-kira mempermuliakan nama Tuhan apa tidak? Kayak segala sesuatu yang kita perbuat, kira-kira ini nama Tuhan dipermuliakan apa tidak? Tuhan seneng nggak dengan sikap kita? Nah, kalau kita nggak berpikir panjang seperti itu, ya kita akan jadi orang yang sumbu pendek, meledak terus, marah terus, benernya sendiri, berlagak tahu, lebih menurutin hawa nafsu daripada menurutin Allah. Nggak mau mati daging pikul salib sangkal diri. Gampang marah. Bahkan ada orang yang dengerin khotbah 30 menit lebih ada ribut, dah gegeran, karena nggak bisa mengendalikan diri. Nggak bisa mengekang diri, ngikutin hawa nafsunya. Nggak bisa menaklukkan diri. Dan orang model-model kami suka komplain. Tidak suka menurutin kehendak Allah. Makanya Bapak Ibu, meski belajar loh, pikul salib sangkal diri, matiin daging kita loh. Kalau enggak, kita menjadi orang yang penuh kedagingan. Jadi orang Kristen, jadi orang yang tidak memiliki hikmat dan pengertian. Orang-orang model kayak begini ya, jadi batu sandungan dalam lingkungan sosial.
lingkungan keluarga, nggak jadi contoh. Percuma datang ibadah. Makanya orang-orang kayak begini secara lahiriah mereka ini menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkirin kekuatannya sendiri. Jauhilah mereka itu. Yesus sendiri katakan seperti kuburan yang dilabur bersih, padahal di dalamnya isinya bangkai. Buat apa berpenampilan kelihatan baik di luaran, tapi di dalammu busuk, jahat, buruk, jelek, tidak ada pengendalian diri, meledak-ledak. Buat apa kita berpenampilan kelihatan harmonis di depan umum, tapi di rumah yang hanya berdua, kasarnya dengan pasangan luar biasa, jahatnya mulutnya luar biasa, busuknya luar biasa, punya kejahatan-kejahatan yang tersembunyi. Bapak Ibu, kita harus punya integritas. Kita harus hidup takut akan Tuhan dalam sikap, tindakan, perbuatan kita. Harus mempermuliakan nama Tuhan. Kalau tidak, percuma ibadah kita. Percuma kamu rajin ibadah. Percuma kamu memberi persembahan ke gereja, ajak makan pendeta, memberkatin pendeta kalau kelakuanmu buruk. Harusnya kan orang semakin kenal Tuhan, kan kelakuannya semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tapi kalau kekristennya sudah lama, tapi kelakuannya buruk, sikapnya jelek, ya patut dipertanyakan. Bertobat, sadar diri, berubah, cari Tuhan dan kejar Tuhan. Dan saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini memang menyinggung banyak orang. Dan saya senang dengan menyampaikan hal seperti ini. Kalau Bapak Ibu nggak suka, dengerin pendeta lain yang mungkin bisa menghibur hatimu. Tapi saya mau sampaikan kebenaran apa adanya. Karena kita harus benar-benar diubahkan. Kalau hidup kita nggak diubahkan, kita menjadi orang yang munafik dan palsu. Apa yang kita perbuat hanya menipu diri sendiri, tidak mempermuliakan nama Tuhan. Sikap, tindakan, dan perbuatan kita jadi batu sandungan bagi banyak orang. Hari ini belajar menaklukkan diri, memberi diri, mendedikasikan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang palsu kekristenannya. Berkali-kali saya seringkali khotbah, judulnya kepalsuan, munafik, dan lain sebagainya. Karena apa? Banyak orang Kristen rajin ibadah, nggak peduli dengan sesamanya, nggak peduli dengan orang tuanya, nggak peduli dengan perasaan orang lain. Ya, kalau Bapak Ibu rajin ibadah, tapi kamu melakukan dari ayat kedua sampai ayat yang keempat, palsu kekristenanmu. Tidak heran orang tersandung. Sebenarnya orang itu nggak mau jadi pengikut Kristus. Karena apa? Banyak orang kecewa ngelihat kelakuannya orang Kristen. Bapak Ibu, harusnya kita ini benar-benar jadi berkat loh. Di dalam keluarga kita ada sopir, ada pembantu. Mereka harusnya bisa melihat manifestasi Kristus dalam sikap tindakan kita. Mereka yang akan diberkati melalui sikap dan tindakan kita. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau orang di sekitarmu itu tersandung dengan sikapmu. Anak-anakmu mungkin, istrimu, pasangan hidupmu, keluargamu, orang tuamu, sopir, pembantumu, pegawaimu, tersandung karena kelakuanmu seperti itu. Iya, ke gereja, tapi mulutnya jahat, kikir, pelit, emosian, meledak-ledak, hidupnya tidak kudus, hidup dalam perzinahan. Bagaimana mungkin mereka bisa melihat Kristus yang manifestasi dalam sikap dan tindakan kita? Kalau Bapak Ibu masih memiliki sikap yang buruk seperti itu, bertobat dan berubah. Masih ada kesempatan kok. Hari ini masih ada kesempatan. Kita ini semakin kenal firman, ya kita memiliki karakter Kristus. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita bisa menempatkan diri kita dengan tepat, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menghormati, menghargai orang lain. Kalau Bapak Ibu sukamu merendahkan orang lain terus, menyepelekan orang lain, ada yang salah dengan hatimu. Pikiranmu jelek tentang orang lain, merendahkan, gak mau melihat sisi baiknya. Lihatnya buruk terus, jelek terus. Yang jelek bukan orang lain, hatimu, pikiranmu yang busuk yang harus bertobat dan berubah. Dengar firman ini, ambil keputusan untuk bertobat dan berubah. Kalau kamu tetap sama seperti itu, jadi batu sandungan, gak jadi berkat. Hidupmu akan menyakiti dan melukai orang lain, dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan kok. Masih ada kesempatan selama Bapak Ibu dengar firman ini, artinya masih tersedia kasih karunia Tuhan. Bertobat, berubah, kejar Tuhan, cintai Tuhan, kasihin Tuhan. Sadar diri. Semakin hari kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kita mau jadi berkat bagi banyak orang. Karena perjalanan kita semakin kenal Tuhan, semakin ngerti firman, semakin ngerti kebenaran, semakin hari kita semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu, percuma Bapak Ibu kelihatan hebat di depan orang, kelihatan keren di depan orang, tapi karaktermu gak mencerminkan firman Tuhan. Kamu jadi batu sandungan.
apa? Secara lahiriah, orang-orang model kayak begini menjalankan ibadah, tapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tidak jadi berkat, jadi batu sandungan. Sadar diri, hari ini bertobat dan berubah. Serahkan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu belajar firman, koreksi diri. Saya pun koreksi diri. Saya sering ngobrol dengan istri saya. Saya kalau didapatin hal yang gak menyenangkan hati kamu ngomong apa adanya. Saya mau berubah, saya mau belajar. Saya sangat terima dengan koreksi, saya terima dengan semua nasihat. Karena saya ingin diubahkan terus. Apakah enak dinasihatin? Tidak suka. Rata-rata kan merasa dirinya benar, merasa dirinya pinter, merasa dirinya paling kudus jagat raya. Apalagi kalau ditegur, orang nggak suka, merasa direndahkan. Tapi teguran, didikat, nasihat itu membuat kita semakin diubahkan loh. Kalau Bapak Ibu sukanya dipuji terus, melambung tinggi jadi orang yang angkuh sombong. Nggak bisa melihat kelemahan, nggak bisa melihat ke bawah. Kamu dongak terus, antibodimu lemah karena kamu jalan dongak, kemasukan air hujan, pilek, flu, akhirnya apa? Sombong, angkuh, dan hidupmu tidak jadi berkat bagi banyak orang. Kita ingin didapatin semakin hari, semakin diubahkan. Semakin hari, semakin mempermuliakan nama Tuhan. Semakin hari, hidup kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan orang bisa melihat, oh benar ya. Ternyata hidup bapak jadi berkat, hidup ibu jadi berkat. Sopir pembantu diberkati, pegawai diberkati, teman, bos diberkatin Tuhan. Dan benar-benar realitanya mereka ingin kenal Tuhan. Kalau apa-apa saja hidup kita udah ditolak karena kelakuan kita buruk, ya berarti ada yang salah. Memang tidak semuanya anak salah. Ada juga anak yang kelakuannya baik, orang tuanya yang buruk. Terus sadar diri yang tuanya, yang bertobat. Kita nih belajar koreksi diri kok. Kalau orang tua dulunya cerewet, ya harusnya bertobat hari ini. Tambah umur harusnya tambah hikmat, kok cerewet terus, ya bertobat. Harus kuasain diri. Kita belajar firman harus koreksi diri. Belajar berubah. Bapak Ibu dengerin ibadah di gereja bukan untuk menjalankan rutinitas. Bapak Ibu ibadah di gereja, praktek hidupmu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Praktek firman yang dikhotbahkan oleh pendeta itu. Tapi kalau kamu hanya belajar firman, datang hari Minggu seperti ibadah tok, pulang kamu nggak dapat apa-apa, kelakuanmu nggak berubah. Apalagi sukanya dengerin pendeta yang ngomong yang baik-baik saja, nggak pernah negur nasihatin kamu. Hati-hati, nanti kamu lama-lama diabetes rohani, dipuji terus, makan yang manis-manis, makan pujian, dia tinggikan terus, lama-lama babak belur. Belajar terus, belajar berubah, semakin didapatin menjadi orang yang serupa, segambar dengan Tuhan. Semakin hari, semakin diubahkan. Bapak Ibu, kalau tidak, hidupmu tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi batu sandungan. Nanti tinggal tunggu waktu jatuh dalam dosa. Tinggal tunggu waktu, nanti kau akan menuai apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan, semuanya akan berbalik kepada hidupmu. Kalau hari ini enggak kamu dedikasikan sepenuhnya sama Tuhan, nanti telat. Lebih baik kita bertobat hari ini daripada mau bertobat tapi sudah terlambat. Mulai beri hati, pikiran, perasaanmu sepenuhnya sama Tuhan. Dan Tuhan akan bawa hidupmu mengalami sesuatu yang ilahi. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan, dan kamu berdoa. Setiap orang yang mendengar firman ini dijamah, dipulihkan, diubahkan, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Berkati apa saja yang dikerjakan oleh umat-Mu, pelayanan, bisnis, usaha, apapun yang dikerjakan tangannya, Tuhan bikin berhasil. Berkati umur panjang, sehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan. Dan kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Sehat seperti sedia kala. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Ada orang-orang tadi, ketika engkau merasakan kuasa Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Maju ke depan. Roh Kudus, aku mau buktikan kau hadir dalam gua. Bukan karena, tapi karena. Suruh maju. Yuk suruh maju.
Izinkan hari kau. Saya lihat dalam mimpi ketika saya berdoa, ada urapan Tuhan. Kuasanya power. Receive the Jesus name. Receive the Lord. Down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin.